Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emin Samutakin dengan NIM 1816010106. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengolahan data regresi data panel. Sebelumnya, untuk data yang akan kita teliti ini, di sini judulnya adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Di sini dapat kita lihat kerangka konseptualnya. Sementara variabelnya di sini variabel dependen terdiri dari neraca transaksi berjalan. Untuk variabel independennya, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar. Sementara untuk bentuk persamaan ekonometrik regresi panel adalah ini sebagai berikut. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan pengolahan data regresi data panel. Nah, di sini dapat kita lihat karena nilai probabilitas cross section F ini 0,29 artinya lebih besar daripada 0,05, maka model yang dipilih adalah JEM. Jadi tidak dilanjutkan lagi kepada uji Hausman. Selanjutnya saya akan mengolah data untuk asumsi klasiknya. Nanti kita akan mengimplementasikan yang JEM.
Baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan untuk Gemini. Di sini dapat kita lihat angka konstanta min 1,78. Artinya neraca transaksi berjalan atau Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja adalah minus 1,78 pada saat pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, dan jumlah uang beredar X5 sama dengan 0. Di sini untuk nilai koefisien untuk X1 nilai koefisiennya sebesar 0,48. Artinya apabila X1 meningkat 1%, maka Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan naik sebesar 0,48. Untuk X2-nya ini, di sini dapat kita lihat nilai koefisiennya sebesar minus 0,11. Artinya apabila X2 atau nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan atau Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar min 0,11. Untuk X3 dapat kita lihat di sini nilai koefisiennya sebesar min 0,16. Artinya apabila X3 ini meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan atau Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan menurun sebesar 0,16. Selanjutnya X4, di sini dapat kita lihat nilai koefisien X4-nya 1,27. Artinya apabila investasi asing langsung atau X4 ini meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan atau Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar min 1,27. Untuk X5, di sini dapat kita lihat nilai koefisiennya sebesar 0,06. Artinya jika uang beredar atau Y jumlah uang beredar atau bila X5 ini meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan atau Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN akan meningkat sebesar 0,06. Selanjutnya di sini ada R-square-nya, nilai koefisien determinasi yang didapatkan adalah 0,556731. Artinya adalah variabel independen yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5 dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen yaitu Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN sebesar 55,6731% dan sisanya 44,3269%. Dijelaskan oleh variabel di luar model yang digunakan. Di sini dapat kita lihat untuk uji hasil simultannya, uji F ini terlihat nilai signifikan 0,000000 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05. Sehingga 0,000000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y pada 6 negara lower middle income di ASEAN selama periode 2003 sampai 2020. Selanjutnya di sini adalah hasil uji parsial atau uji T. Kita lihat variabel pertumbuhan ekonomi atau X1 mempunyai nilai probabilitas 0,0031. Artinya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Jadi pertumbuhan ekonomi X1 mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Lalu kita lihat di sini untuk X2-nya. X2 nilai variabel nilai tukar atau X2 mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,35. Lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya
bahwa nilai tukar X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, untuk X3, di sini dapat kita lihat variabel inflasi atau X3 mempunyai nilai probabilitas 0,08 lebih besar daripada 0,05. Artinya bahwa inflasi atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya dapat dilihat untuk X4-nya di sini variabel investasi asing langsung atau X4 mempunyai nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Artinya bahwa X4 ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu kita lihat untuk X5-nya jumlah uang beredar. Di sini kita lihat variabel jumlah uang beredar atau X5 mempunyai nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Artinya dia itu lebih kecil daripada 0,05, yaitu jadi bahwa X5 ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.